Nah, tentunya bagi saudara yang masih berstatus sebagai mahasiswa, tentunya tidak asing nih dengan yang namanya skripsi. Nah, tentunya hari ini saya juga tidak sendiri. Skripsi tak kunjung selesai, seorang mahasiswa berinisial DI, 22 tahun di Kudus, Jawa Tengah, nekat mengonsumsi sabu-sabu. Ia mengaku nekat mengonsumsi sabu-sabu agar lebih tenang. Kini mahasiswa tersebut telah ditangkap. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Hal tersebut dikatakannya pada Minggu 26 Januari 2020. Satreskrim Polres Kudus masih menangkap mahasiswa berinisial. Isak tangis pecah saat teman sesama mahasiswa mengetahui kabar tewasnya seorang mahasiswa di rumah kos Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang. Korban berinisial JY asal Subang, Jawa Barat ini ditemukan tergeletak di lantai dasar halaman rumah kos yang dihuninya dengan kondisi luka parah di kepala. Tewasnya korban membuat geger warga setelah mendengar teriakan penghuni kos lain yang menemukan jasad korban. Pegawainya teriaknya gimana? Dia penghuni juga, termasuk penghuni kos bukan? Dia termasuk penghuni. Unit identifikasi Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil olah TKP menunjukkan Assalamualaikum. Halo, Ma. Iya, halo nak. Waalaikumsalam. Kamu baru bangun tidur ya? Iya, Ma. Kok Mama bisa tahu sih? Iya, pasti kamu capek kan? Gimana, udah makan belum? Belum, Ma. Tapi aku masih ada nasi sisa semalam kok. Oh iya, baiklah kalau gitu. Anak, Iya, Ma. skripsinya bagaimana sayang? Lancar nggak? Oh, lancar kok, Ma. Ini aku lagi ngerjain. Iya, alhamdulillah. Semangat ya nak ya. Mama doain kamu cepat lulus. Mama yakin kamu bisa kok. Iya, Ma. Makasih, Ma. Iya, baiklah kalau gitu ya. Mama tutup teleponnya dulu ya nak. Baik, assalamualaikum. Iya, Ma. Waalaikumsalam. Baik-baik ya di sana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh.
Kenapa? Hari ini kayak capek banget gitu aku, Bu. Kayak hidupku tuh, aku tuh sering ngerasa gagal gitu. Ibu kasih nasihat ya. Dulu ibu aja juga pernah merasakan gagal, tapi ibu selalu mengatakan dalam hati ibu, kalau hari ini belum jadi cahaya, ini mah jangan menjadi gelap. Ih, Bu, kata-katanya bisa dimasukin ke Instagram loh, Bu. Jadi penyemangat semua orang. Motivasi gitu kan? Iya. Ya betul, bisa juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk. Kenapa nih? Kok lemes banget? Enggak sih, cuman aku tuh ngerasa kalau doa-doa aku tuh kayak mental aja gitu ke langit. Gimana ya, Bel? Kadang tuh bukan doa kita yang nggak sampai, tapi kitanya aja yang nggak sabaran nunggu jawaban dari Allah. Nah, terus aku harus gimana? Ya, gimana lagi? Jalanin aja hidup kita. Kadang tuh ending yang Allah kasih lebih keren dari apa yang kita ekspektasikan. Sih. Siapa tuh? Wah, aku tuh udah capek. Itu Bella ya? Kok enggak kayak biasanya? Assalamualaikum, Bella. Lah, Bel? Bella. Maaf Bu, aku tadi banyak pikiran jadi nggak denger Ibu manggil. Oh, kamu lagi banyak pikiran. Cerita dong, nggak apa-apa kok. Gimana ya Bu? Aku tuh banyak pikiran. Skripsiku nggak selesai, kepala aku pusing. Capek banget pokoknya hari ini. Kamu tahu nggak kenapa langit nggak pernah ngeluh? Kenapa? Karena langit tahu kalau tugasnya itu cuma untuk meneduhkan. Tapi aku ngerasa hampa Bu di dalam. Hampa ya? Nggak apa-apa kok hampa. Hampa itu normal. Mungkin kamu lagi kehilangan arah tujuan. Coba buka diri aja sama Allah. Kadang-kadang bukan jawabannya yang nggak datang, tapi memang hati kita yang nggak siap. Baik Bu, terima kasih sarannya. Semoga ini membantu. Oke deh kalau gitu. Kalau udah gitu, Ibu pergi dulu ya. Ibu masih ada urusan juga. Oke ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih ngagetin? Ya, maaf. Orang tuh kalau misalkan mau nyapa orang ya harus salam dulu gitu. Ya udah sih, maaf. Tuh muka kenapa sih? Gitu mulu dari kemarin. Biasalah. Oh, skripsi ya? Ya iyalah, apalagi kok bukan itu. Aku tuh udah capek banget. Skripsiku tuh nggak selesai gitu. Harus ngapain lagi habis ini? Ya elah Bel. Aku juga sama kok. Tapi ingat ya, kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya deh. Kadang kita merasa jalan hidup ini terlalu berat. Seperti duduk di depan laptop
ngerjain skripsi yang gak kelar-kelar, revisi terus datang, dosen gak bales, pikiran capek, hati pun capek. Tapi dalam gelap itu masih ada cahaya. Cahaya kecil dari niat yang tulus. Cahaya sabar yang tumbuh pelan-pelan. Dan cahaya harapan yang gak pernah padam, meski kita sempat nyaris nyerah. Skripsi memang bukan hal sepele. Ia butuh waktu, tenaga, kadang bahkan air mata. Tapi justru dari proses inilah kita belajar bahwa akhlak itu penting. Sabar, tekun, dan gak mudah putus asa. Dalam tasawuf, orang yang bersabar bukan berarti dia gak kena lelah, tapi karena dia tahu lelahnya tidak akan sia-sia, karena Allah selalu melihat apa yang tersembunyi dari pandangan manusia. Mungkin orang lain gak tahu perjuanganmu, tapi Allah itu tahu. Bahkan sekecil apapun usaha, tidak luput dari perhatiannya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Allah tidak menjanjikan jalan tanpa rintangan, tapi Dia menjanjikan bahwa rintangan itu akan dilalui bersama cahaya petunjuknya. Doamu, usahamu, tangismu di malam hari, semuanya sedang menciptakan ruang dalam hatimu. Ruang untuk menjadi lebih kuat, lebih ikhlas, lebih berserah. Dalam tasawuf, kita diajak untuk melihat dengan hati. Bukan hanya apa yang tampak, tapi apa yang terasa. Kalau hari ini kamu merasa belum sampai, cukup katakan dalam hatimu, aku masih di jalan, dan itu udah cukup. Kadang kamu gak butuh lari, cukup berjalan, cukup lanjutkan. Karena Allah tidak melihat seberapa cepat kamu berlari atau berjalan, tapi seberapa tulus kamu dengan langkah. Jadi, kalau kamu masih merasa capek, masih ngerasa pengen nyerah, coba berhenti sejenak, tarik napas dulu sebentar. Lihat ke dalam diri kamu, ada cahaya kecil yang belum padam. Itu iman, itu harapan, itu Allah yang terus bersamamu. Satu halaman lagi, satu doa lagi, dan kamu akan sampai, bukan hanya ke akhir skripsi, tapi ke versi terbaik dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengannya. Oke deh kalau gitu, Ibu pergi dulu ya, karena Ibu masih ada urusan juga. Iya Bu. Ibu pamit ya. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa sih ngagetin? Orang tuh jawab salam dulu. Ya maaf. Terus apa gini? Lupa kamu. Ya elah Bel, aku juga sama. Ya elah Bel. Kok makin ke bawah makin naik dong? Oh. Ih. 1, 2, 3. Selalu bilang ke diri sendiri. Assalamualaikum. Ketawanya kalian. Goblok ya.